Saya sekarang berada di titik awal dari bencana tanah bergerak yang menimpa Dusun Praguman, Desa Celapar, Banjarnegara. Nah, ini di depan saya itu adalah sungai ya, juga jurang nih teman-teman nih. Nah, ini secara perlahan itu sampai sekarang masih nih teman-teman nih. Jadi longsor gitu ya. Nah, itu ada sisa-sisa pondasi dari rumah warga nih teman-teman nih. Jadi tersisa pondasinya saja ya. Nah, itu di situ nih teman-teman nih, bisa dilihat ya. Cuma tersisa pondasinya saja. Nah, ini tadi saya kesini itu melewati jalan setapak ya. Jadi masuk ke perkebunan salak dan harus terperosok tadi nih teman-teman nih, karena memang lahannya itu lahan yang ini apa namanya, jadi seperti lumpur gitu ya. Nah, kita mencoba ke sana nih teman-teman nih, kita harus ekstra hati-hati ya, karena kalau tidak hati-hati nanti bisa terperosok nih teman-teman nih. Nah, ini saya mengikuti Mas Rasis ya, yang kebetulan mau menemani saya mengeksplor Dusun Praguman. Nah, ini setiap misalkan musim penghujan masih ada pergerakan Mas? Sampai sekarang masih. Sampai sekarang masih? Dulu waktu 2008 kan makam masih Mas. Oh, yang 2000? Tahun 2008. Nggih. Itu makam sebelah sana kan masih. Oh, masih ada? Masih ada. Oh. Tapi sekarang itu sudah hilang semua Mas. Oh, berarti makam yang di sana yang pemakaman umum itu 2008 masih ada, tapi setelah itu hilang semua nih teman-teman. Tahun untuk sampai saat ini tahun 2026 sekarang udah hilang gitu, sudah habis. Oh. Nah, di sana masih ada pemukiman Mas? Ini dulu masih semua ini dulu kan rumah-rumah semua warga semua. Boleh ngasih foto kok? Boleh. Nah, ini ya, kita lanjut lagi nih teman-teman nih. Nah, ini ya, ini juga rumah. Nah, ini memang salaknya banyak sekali nih teman. Ini salak pondok ya Pak ya? Salak pondok. Aduh, salak pondok nih teman-teman nih ya. Jadi istilahnya bisa pakai salak pondok seperti ini nih ya. Nah, ini belum tua nih teman-teman nih. Ini kan baru istilahnya baru jadi. Ini yang kalau pondok kalau dirawat kan kayak gini Mas. Jadi ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang tua. Kan kayak itu kan udah tua itu kan. Jadi selain melihat Praguman ya, ini Praguman itu sekarang sudah beralih fungsi menjadi lahan pertanian nih teman-teman. Jadi bukan kampung mati ya seperti apa yang viral itu. Jadi masih ada tanda-tanda kehidupan di sini nih teman-teman, yaitu warga lokal yang masih beraktivitas di sini. Cuma memang beberapa rumahnya itu sudah ditinggalkan karena demi keamanan, tapi masih digunakan untuk ini apa namanya? Masih digunakan untuk menampung hasil pertanian. Nah, ini sini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini teman-teman nih. Ini ya. Ini memang nggak bisa dibayangkan dulu perasaan warga setelah tahu rumahnya itu harus ditinggalkan. Nah, ini memang ini teman-teman nih. Setiap hari. Tapi setiap hari tetap ada yang kesini nggih? Sini. Karena ya sumber kehidupan kami kan di sini Mas. Oh, ini. Jadi denyut nadi kehidupannya di sini nggak nggih? Di sana cuman istilahnya buat tempat tinggal aja gitu. Oh, ini. Kalau izin mereka nggih? Nah, ini ya teman-teman ya. Ini area sekitar dari Dusun Praguman yang terdampak tanah bergerak seperti yang lagi viral itu Desa Padasari, Kecamatan Jatinegara, Tegal ya.
yang kemarin juga saya eksplor nih teman-teman nih. Dan saya juga berharap mudah-mudahan Padasari itu bisa pulih ya, bisa bangkit, bisa warganya itu beraktivitas kembali, punya rumah atau tempat tinggal yang layak ya. Atau mudah-mudahan jangan sampai pindah nih teman-teman nih. Jadi rumah yang terdampak itu masih bisa diperbaiki dan masih bisa ditinggali. Tapi bagaimanapun itu tergantung sama ini ya, sama kondisi alamnya. Kalau misalkan kondisi alamnya itu tidak memungkinkan, pastinya harus direlokasi warganya nih teman-teman. Nah ini ya, banyak sekali yang dulunya itu rumah sekarang sudah menjadi kebun salak yang sudah istilahnya apa, menjadi mata pencaharian dari masyarakat sini ya. 90% warganya itu menggantungkan itunya dari pertanian salak nih teman-teman. Nah ini ya kondisi rumah yang dulu ditinggalkan oleh masyarakat yang ada di sini. Jadi sekali lagi saya tekankan ya teman-teman ya, bahwa di sini itu Praguman bukan desa mati, bukan dusun mati, karena masih ada denyut kehidupan di sini. Setiap hari, setiap saat itu masih ada warga yang masih beraktivitas di sini nih teman-teman nih. Oh, sini masjid nggih. Boleh mendekat, Mas? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini dulu di sini masjid atau musolanya nih teman-teman. Assalamualaikum. Punten Mbah, nyuwun izin mendokumentasi nggih. Nah ini ya area dalam dari masjid yang ada di sini. Sebenarnya masih bisa layak digunakan nggih Pak nggih. Cuma memang ya, mungkin rawan nggih, rawan mungkin itu nggih. Kan kalau malam misalnya kalau hujan lebat apa mungkin kami juga takut sama. Oh, nggih. Ini dulu rumah semua. Ini rumah nih Mas nggih. Oh, ini tinggal pondasinya, ada pondasinya nih teman-teman nih. Sahabat CSR ini ya. Ini dulunya ini pondasi ya, pondasi warga, maksudnya rumah dari warga yang sekarang rumahnya itu sudah tidak ada. Nah, ini sudah berubah menjadi kebun salak. Saya lagi seneng banget di sini nih teman-teman, karena salaknya udah gede-gede sekali. Jadi menggiurkan ya teman-temannya, tapi jalannya harus hati-hati soalnya mau kena duri nih teman-teman nih. Nih teman-teman ya, nah, ini harus hati-hati ya karena bawahnya juga duri ini pohon salak nih teman-teman nih. Ini juga rumah warga Pak. Ini rumah warga. Oh, anjir. Sisain. Oh, buat nopo niki? Kayu bakar. Oh, anjir. Nah ini ya teman-teman ya. Ini rumahnya memang sengaja disisakan karena untuk menaruh kayu bakar ya. Jadi misalkan ada warga yang mencari kayu bakarnya itu kalau bahasa itunya Jawanya itu dilangsirin, ditempatkan di sini nih teman-teman nih. Nah ini ya, ini rumah yang masih disisakan untuk istilahnya menyimpan kayu bakar. Nah ini ya. Nah ini di sini teman-teman nih. Jadi memang sudah berlumut ya, karena memang wajar karena sudah ditinggalkan oleh warganya lebih dari 10 tahun nih teman-teman nih. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini empang atau apa nih Mas Rasis? Kolam ya. Oh kolam, masih digunakan?
sudah enggak. Oh, sudah enggak nggih. Hujan. Nah, ini ya teman-teman ya. Mungkin tadi malam habis turun hujan nih teman-teman. Jadi kalau teman-teman itu beli salak pondok, kemungkinan produksi dari pertanian dari Praguman nih teman-teman nih, Desa Celapar ya, Kecamatan Madukoro, Banjarnegara. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini ya area sekitar nih teman-teman nih. Nah, kalau retakan kan hampir semua lokasi sini semua Mas, udah retak. Ini misalnya. Oh, ini gitu. Ini dulu juga Oh, ini nih teman-teman nih. Ini ya termasuk retakan-retakan yang setiap saat memang selalu ada nih teman-teman. Ini juga termasuk dulunya itu rumah nih Mas ya? rumah. Ini dulunya rumah ya teman-teman ya. Nah, ini area sekitar nih teman-teman. Nah, itu saya ditemani oleh beliau Mas Rasis. Nah, ini juga termasuk yang ditinggalkan Mas? Iya. Ini kan masih dimanfaatkan buat naruh ini alat. Oh, ini kalau salak ini kan pakainya rendang besar kayak gini Mas. Oh, nggih. Oh. Nanti ini jalan masih tetap dibangun sama Pemdes. Oh, masih. Iya. Oh, berarti misal pun itu tetap ada pembangunan dari pemerintah desa nggih? Masih ada. Masih ada. Tahun ya 2 tahun sekali lah. Oh. Yang jelas kalau jalan sudah rusak pasti diaspal lagi sama. Jadi memang bukan desa mati ya, karena desa pun masih memperhatikan ya dari desa. Ini apa namanya, fasilitas jalan pun, fasilitas ini ya buat jalan ini masih di aspal nih teman-teman nih. Jadi bukan desa mati ya. Cuma desa atau dusun yang ditinggalkan warganya rumahnya, lah itu masih untuk beraktivitas kembali nih teman-teman nih. Ini kalau retakan-retakan kan hampir tiap lokasi ini pasti ada. Oh, ini nggih. Retakan. Oh, sih. Nah, ini ya teman-teman ya. Ini adalah retakan-retakan dari rumah warga. Kalau yang ini masih ditempatin apa cuma buat ini tok naruh kayu bakar. Oh, napa niki rumah panjenengan nggih? Niki. Oh. Ini yang. Oh, yang tadi saya parkir nggih. Nggih. Oh, ini rumahnya Mas Rasis yang sementara ini rumahnya itu dipakai buat naruh hasil kayu bakar, hasil pertanian nggih. Oh, nggih. Ini juga dulu rumah juga. Ini rumah. Lek Suparno ini dulunya. Oh. Jadi kebun. Ini yang dulu di sini itu rumahnya Mas Suparno nih teman-teman ya. Ini ya. Nah, ini masih tersisa pondasinya saja. Nah, ini juga kolamnya masih digunakan sepertinya, nggih. Ini masih. Nah, ini sebagai tanda kehidupan, kolam atau empangnya masih digunakan nih teman-teman nih. Nah, ini ya. Ini kan kalau panen kayak gini Mas. Ini kalau ini ambil hasil pertanian. Oh, panjang besar. Ini salak yang baru dipanen, nggih? Ya, lagi dipanen. Nah, ini termasuk yang sudah matang? Nah, ini sudah matang. Oh, ini yang sudah matang seperti ini nih teman-teman nih. Nah, ini kalau seperti ini sistemnya dijual golangan atau gimana Mas Rasis? Kayak satu keranjang ini? Ini nanti per kilo. Oh, per kilo? Ya, tapi kan nanti diambil sama juragan. Diambil juragan, nanti kami dikasih tahu kalau satu keranjang ini jadinya, kalau biasanya hampir 2 kintal satu keranjang ini. Nah, ini 2 kintal kisaran berapa ratus ribu Mas? Kalau harganya kan nggak tentu ya, kalau sekarang masih kisaran 3.000. Oh, 3.000. Kalau kemarin awal menjelang puasa, menjelang bulan Ramadan itu nyampe 6.000 Mas 1 kilonya di petani. Berarti ini satu ini kan 202 kintal berarti nggih. Berarti 600 ribuan nggih. Sekitar karena 3.000-an kan? Ya, kalau sekarang. Ya, kalau harga sekarang ya. Tapi harga menjelang Ramadan kalau satu keranjang ini hampir 1 juta. Oh, 1 juta. Ya. Nah, ini ya teman-teman ya. Nah, ini
Boleh megang Boleh, satu nggih? boleh. Buat teman-teman sahabat CSR itu tahu salak pondok asli yang baru dipetik dari pohonnya nih. Ini ya seperti ini ya. Nah ini, wah, bagus sekali nih teman-teman nih. Nah ini memang mata pencaharian, 90% mata pencahariannya memang dari kebun salak nih nggih. Nah ini ya teman-teman ya. Ini saya mau ke atas nih teman-teman nih. Nah ini mau ke tempatnya mbah-mbah yang dulu sempat viral ya. Nah, ini yang dulu viral ini Mas. Nah viral. Mbak Samroni ini. Aduh. Ini Mbah Samroni yang dulu sempat viral. Yo. Assalamualaikum Ibu. Nah ini ki moten apa? Anu kados niki. Nggih. Niki Mbah Samroni yang dulu katanya sempat viral. Mbah Samroni. Kula tuntun niki anu Bu. Anu Napa? cekel. Mau telepon apa niki? Bulan bebas terang. Mau telepon apa? Niki. Kula tuntun monggo. Anu repot ya. Nah, niki ya yang dulunya itu sempat viral ya teman-teman. Nggih. Monggo Bu, kula mriki nggih. Baik, assalamualaikum. Alhamdulillah kula saking Purbalingga. Oh, Nah, namine sinten jenengan? kula Handoko. Handoko. Nggih. Oh, Dalamnya sebelah pundi, Mbah? lha niku. Oh, niki. Oh, nggih, nggih, nggih. Dua Mas. Ini udah beda wilayah sama yang Oh, berarti niki RT? RT 2. RT 2. Raguman yang bagian atas ini. Oh, nggih, nggih, nggih. Lha niku. Ini dulu rumahnya Mas. Oh, ini nggih. Nah, ini dulu rumah cuma Ini yang bagian atas. Ci- apa namanya? Sudah tinggal pondasinya tok ya, Mas nggih. Nah, ini. Sama gak kenal. Nggih. Tujuan itu. Kula menika nggih. Monggo, Mbah. Nggih. Kuku ya, Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Mas yang ini kan peraguman bagian atas. Nggih. Ini aja udah retak-retak kayak gini. Mungkin kalau kami masih di sini, ini kan udah ditinggal puluhan tahun lah. Nggih. Mungkin kalau kami masih di sini juga mungkin udah lebih Parah lagi nggih. lagi mungkin ya, Oh, karena iya, iya. peresapannya kan sudah masih nganu belum ada peresapannya. Nah, niki rumahnya Mbah Samroni nggih. Nggih. Nah, nggih. Nah, niki Lah niki kuku kula. punten kula rekam nggih, Mbah. Nggih. Kula seneng mindah soalnya waktu kecil saya tuh Nggih. dulu pernah memelihara kambing. Nah, ini ya. Baik. Kontennya. Panjenengan sengen mendapatkan bantuan buatan? Ini kan Nggih. Mas saya bantu mungkin Nggih, bisa Mas. nggih, monggo. Ini kan anu kalau bantuan semua Nggih. warga kan dapat Mas. Oh, Semua nggih. warga Praguman itu dapat Nggih. bantuan semua Oh. dari tak lokasinya sama material bangunan itu semua dapat. Oh, Alhamdulillah itu kan jadi payah dari Pak Somad, Pak Nggih. Lurah kami. Itu alhamdulillah kami dapat bantuan untuk kami direlokasi. nggih. Itu semua warga tuh dapat, termasuk mbahnya ini kan dapat. Oh, nggih. Tapi sekarang kan sudah dibangun di sana Mas. Oh, nggih, nggih. Dan di nggih. sana ditempati sama anaknya. Oh, anaknya nggih, Terus anaknya. mbahnya ini mau diajak ke sana nggak mau. Oh, Jadi mbahnya katanya cinta sama Praguman, jadi Mbah. mbahnya masih di sini kayak gitu. Mbah Mbah Samroni. Samroni niki Ya. nggak ingin diajak oleh Pindah. putranya pindah karena beliau itu cinta sama peraguman. Nah, Ya nggih. kula aran lare niem Oh, nggih. lahan tiang sepuh, berbuat tiang sepuh, Samroni. Ya kula kan tomot mika kula mboten porong. Oh, nggih, nggih. Bubuk pernapahan nggih. Oh, nggih, nggih. Eman-eman jane niku tak bage. Eman-eman Oh, nggih, nggih, nggih. ya bak napahan.
Sing penting sehat, Mbah. Nggih. Saras, dados panjang umur. Nggih. 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 Kula matur suwun sanget niki sampun saged teng daleme panjenengan. Terus niki guys, untuk saat ini beliau Mbah Samroni juga dapat pecahan Oh, dari pemerintah. beliau dapat PKH juga nggih, juga. bantuan sosial. Nggih. Yang setiap berapa bulan dapat nggih? Dapat. Oh, nggih, nggih. Tiap bulan sekali, tapi kadang kan ambilnya Nggih, karena 3 bulan mungkin. kebetulan saya agen briling juga, jadi iya. biasanya memang cairnya setiap bulan, tapi biasa iya. dirapel 2 apa 3 bulan. Nggih. Nah ini Oh, jane enggak nih. Kamu pemimpin mana? Mbah Samroni yang dulu sempat viral nih teman-teman nih. Ini kali. Nggih. Sahabat CSR, saya ke rumah warga yang masih bertahan di rumahnya nih teman-teman. Jadi bukan karena nggak mendapatkan bantuan relokasi, tapi karena inisiatif sendiri. Inisiatif sendiri nggak Mas? Nggih? Iya, karena ini kan biar jangkauannya ke kebun dekat. Oh, nggih, karena lebih memudahkan akses ke kebun nggih. Oh, nggih. Tapi sepertinya juga ini nggak terlalu terdampak, malah justru nggak terdampak nggih. Kalau ini kan bagian atas, Mas. Assalamualaikum. Nggih, Ibu. Nggih, kali Ibu sinten nggih? Admi. Admi, kula saking Jejak Sang Ragil. Lah ini panjenengan teng mriki. Enggak kan. Oh, nggih. Monggo panjenengan sing lenggah kula teniku mawon. Nah, kula takon teng panjenengan bertanya, niki kan sampun direlokasi. Lah ini panjenengan tes teng mriki. Nggih, wong niku paling angger kula teng kebon niku saged sih. Oh, karena alasan lebih memudahkan akses ke perkebunan salak nggih. Nggih. Jadi bukan karena nggak dikasih bantuan relokasi saking pemerintah, tapi karena inisiatif panjenengan nggih. Nggih. Oh, nggih. Nah, ini beliau Bu Admi. Jadi beliau itu di sini, itu tinggal di sini itu karena untuk memudahkan akses ke kebun salak beliau, karena memang di sini itu 90% lebih petani salak nggih. Nggih. Nah, ini beliau Bu Admi. Nah, ini beliau ya. Kali Ibu sinten? Marsinem. Ibu Marsinem. Lah ini habis Lagi goreng kopi. goreng kopi ya, kopi tradisional ya. Nah ini memang bukan kampung mati ya teman-teman ya, karena masih banyak sekali marga yang ada di sini di Dusun Praguman itu masih digunakan untuk beraktivitas seperti Bu Marsinem nih teman-teman nih, untuk membuat kopi. Ya ini kopi asli ya, bukan kopi yang itu yang di toko-toko. Nggih. Nah biasanya kalau dibikin air minum itu rasanya lebih nyamleng nih teman-teman nih. Cuma sayangnya saya itu sudah nggak ngopi, aduh, saya kena emah nih teman-teman, jadi nggak berani minum kopi. Nah ini beliau Bu Marsinem nih yang lagi membuat kopi. Nah ini saya kesini itu sebenarnya ingin memastikan ya bahwa Praguman itu masih ada denyut kehidupan. Di antaranya adalah untuk rumah-rumah yang sempat ditinggalkan itu masih digunakan untuk warga sekitar itu untuk gudang hasil pertanian, gudang kayu bakar, sekedar istirahat di waktu siang. Nah untuk beraktivitas seperti Bu Marsinem ini membuat kopi ya. Nah, ini beliau Bu Marsinem. Kalau goreng seperti ini sampai berapa jam nih Bu? Paling 1,5 jam. 1,5 jam. Oh, iya. Wow, tadi itu mulai jam 8:30. Nah ini mau buat konsumsi pribadi atau mungkin dijual? Udah buat sendiri. Oh buat sendiri ya. Udah habis stoknya ini bikin lagi. Berarti ini asli nih Bu nggih? Asli. Kan kadang ada yang campuran dari tepung gitu ya. Mboten. Oh niki asli nggih? Beras. Oh beras. Kali kelapa. Oh nggih. Mboten tepung mboten. Nah niki
pembuatan kopi asli khas Praguman. Nah, jadi teman-teman tahu ya, saya acak jalan-jalan ke Dusun Praguman, Desa Celapar, Kabupaten Banjarnegara, masuk kecamatannya itu Madukoro. Nah, ini saya bersama Bu Marsingem. Nah, ini teman-teman. Untuk sahabat CSR. Nah, ini ya. Nah, ini sekitar rumah dari warga yang terdampak tanah bergeser, atau bahasa lebih kerennya itu tanah creepy ya. Jadi terus bergerak secara perlahan. Ini juga masih buat naruh ini Mas, kayu bakar, pertanian. Nah, ini ya teman-teman ya. Paling atas ini. Oh, ini rumah yang bagian paling atas nih. Paling atas. Berarti batas akhir yang terdampak tanah bergerak nih, tanah bergeser. Sebenarnya bangunannya masih kokoh nih teman-teman. Kalau yang bagian atas ini agak mendingan. Nah, ini ya. Ini kelihatan dari konstruksinya ini masih sebenarnya masih bisa digunakan, tapi memang disarankan sekali oleh pemerintah untuk istilahnya direlokasi ya, karena untuk keselamatan dari warga. Nah, itu ya teman-teman ya, sahabat CSR. Jadi sekilas itu bangunannya masih kuat, cuma memang dalam zona merah, jadi semua warganya itu direlokasi semua. Nah, nanti saya mencoba ke daerah relokasinya ya. Kebetulan Mas Rasis ini bersedia untuk menemani jejak sang ragil ke area pemukiman baru ya Mas nih? Nah, ini ya. Sahabat CSR, ini saya berusaha untuk wawancara ya dengan beliau, Pak Rasis atau Mas Rasis, saya bilangnya Mas Rasis, kadang Pak Rasis. Jadi ini saya bertanya seputar Dusun Praguman yang dulu itu ini apa namanya, terdampak tanah bergerak yang mengharuskan warganya itu direlokasi. Nah, ini kejadian ini relokasinya mulai kapan itu Pak Rasis? Kalau relokasi tahun 2008. 2008. Yeah. Oh, berarti kejadian tanah bergerak itu sudah lama sebenarnya. Lama ya. Kan sebelum tahun 2008 itu kan tanah ada gerak terus ya gitu Mas. Jadi kami warga Praguman ini ya tokoh masyarakat sama Kadus Praguman kan mengajukan pindah kayak gitu Mas. Majuan pindah, dan alhamdulillah itu berkat kerja keras dari Pak Kades Celapar dan Pemda Desa Celapar, alhamdulillah kami dapat bantuan relokasi Mas. Berarti realisasinya itu tahun 2008 gitu. Oke. Terus sebagian warga itu kan kami dapat bantuan itu lokasi buat bikin rumah, sama ya ada bantuan material juga. Nah, itu kalau bikinnya lah nggak serentak itu Mas. Ada yang 2010, ada yang 2011 dan selanjutnya kayak gitu. Oh, berarti dari pemerintah itu memberikan lokasi sama material nih, material bangunan ya. Jadi tentang pembangunannya itu nggak serentak ya, sama istilahnya bertahap. Ya, istilahnya kan untuk biaya bikin, untuk biaya bayar tukang dan sebagainya kan, untuk konsumsi gitu kan kami upaya sendiri. Oh, berarti dari pemerintah itu cuma material ya, sama lokasi ya, misalkan lokasi, buat biaya tukang, kuli, buat istilahnya buat makan, konsumsi itu dari warga sendiri. Oh iya. Tapi tetap alhamdulillah juga ya, karena bagaimanapun material sama lokasi itu kan kalau misalnya ditanggung sendiri terlalu berat seperti itu. Mungkin suruh beli ya, ada yang mampu beli, tapi kan nggak mungkin semuanya bisa beli. Alhamdulillah mungkin dengan bantuan itu kami merasa sangat terbantu, dan alhamdulillah juga kami sudah istilahnya kalau malam
bisa istilahnya agak tenang ya gitu Mas. Dulu waktu di sini kan kalau malam hujan besar mungkin juga agak Was-was was-was nggih. juga. Oh, nggih, nggih, nggih. Nah, ini apa namanya yang mendapatkan bantuan relokasi itu terhitung berapa kakak Pak kira-kira mawon? Sekitar 60-an kakak. Oh, 60-an kakak. Oh, 50 sampai 60 kakak. Oh, Gitu. nggih. Nah, itu tadi ada 2 warga yang bertahan di sini itu bukan karena nggak mendapatkan, tapi karena memang beliau itu ingin dekat sama akses perkebunan, gitu. Itu punya alasan masing-masing. Oh, punya alasan masing-masing. Kalau mbahnya itu, Mbah Samron itu, kan anaknya sudah di sana Mas, Oh, di lokasi. Itu anaknya sih setiap hari ke sini Mas. Setiap hari ke sini dan mbahnya itu nggak mau diajak ke sana. Oh, Dan untuk bantuan juga, bantuan relokasi dapat. Untuk bantuan yang lainnya kayak PKH, beliau juga dapat. Oh, Untuk yang tadinya yang satunya lagi Bu Parianto itu juga dapat ya, itu juga dapat bantuan sampai sekarang juga dapat istilahnya apa BPNT. Oh, BPNT, saudaranya PKH. Saudaranya PKH itu. Terus beliau tinggal di sini kan juga karena punya alasan yang istilahnya kuat ya Mas. Jadi mungkin dia ingin agar istilahnya ke ladangnya agak lebih cepat lokasinya. Oh, Iya, ini terima kasih sekali buat Pak Rasis yang sudah mengantar saya, menemani saya ucapkan terima kasih sekali. Nah, ini ya teman-teman sahabat Jejak Sang Ragil JSR. Jadi saya tekankan lagi bahwa di sini di Dukuh Praguman, Desa Celapar, Kabupaten Banjarnegara, Kecamatan Madukoro, itu bukan dusun mati ya, masih ada denyut kehidupan di sini nih teman-teman. Jadi kalau menamakan dusun mati itu salah ya, karena masih banyak sekali denyut kehidupan di sini. Warga masih beraktivitas di sini, ke ladang, masih menggunakan rumahnya itu untuk sekedar istirahat, untuk menampung hasil panen, dan untuk gudang ini nih teman-teman, gudang kayu bakar. Jadi memang masih ada kehidupan di dusun Praguman. Cuma memang secara resminya itu warga sudah direlokasi ke tempat relokasi yang sudah aman, tapi di sini masih digunakan untuk menunjang lahan pertanian. Gitu ya teman-teman ya. Jadi saya untuk meluruskan yang sudah ada. Terima kasih ya Mas Matur suwun. Sahabat CSR, di sini ya, di sana itu adalah area relokasi dari korban yang terkena tanah bergerak di dusun Praguman ya. Wah, ini bangunannya ada bagus-bagus sekali nih teman-teman nih. Jadi memang alhamdulillah ya, setelah berpindah ke sini, setelah direlokasi, warganya itu alhamdulillah udah makmur-makmur nih teman-teman. Nah ini ya, area sekitar dari relokasi yang diberikan oleh pemerintah ke warga dusun Praguman ya, yang terkena tanah bergerak. Itu ya, di area sekitar nih teman-teman. Nah ini ya, bangunannya ada bagus-bagus sekali nih teman-teman. Nah ini rumah dari beliau Mas Rasis ya, yang tadi itu mengantarkan saya ke area terdampak tanah bergerak. Di sini ya, sini tempat relokasinya nih teman-teman. Saya berusaha untuk wawancara ya dengan warga yang sudah direlokasi di sini. Mudah-mudahan ada yang mau nih teman-teman nih. Nah ini ya, alhamdulillah sekali, setelah berpindah itu rumahnya malah justru jadi bagus-bagus sekali nih teman-teman nih. Jadi memang di balik musibah itu pasti ada makna ya, ada berkah yang tersembunyi. Sahabat CSR, tadi sudah saya ajak ya untuk melihat lokasi
yang digunakan untuk relokasi ya, warga yang terdampak tanah bergerak yang dari Praguman. Nah ini tadi bisa dilihat ya, alhamdulillah rumah-rumahnya itu bagus-bagus ya. Memang di balik musibah itu ada hikmahnya nih teman-teman. Nah sini saya mencoba wawancara dengan warga yang sudah direlokasi di dusun Kali Tengah Mriki bersama Ibu Minarti nggih. Nah ini saya mau wawancara sebentar nih kepada beliau. Nah ini kan direlokasi seperti tahun 2008-an gitu. Nah sekitar segitulah mulai relokasi, karena katanya itu tadi sama Mas Rasis itu katanya secara bertahap kan. Nah ini apa perasaan panjenengan setelah direlokasi dari lokasi Praguman gitu ke sini ke Kali Tengah gitu? Iya, ya saya merasa bersyukur sekali atas itu ya, bantuan dari pemerintah untuk direlokasi di desa Kali Tengah ini. Saya merasa bahagia dan senang, terus mempunyai kepala desa yang bisa ini memikirkan masyarakatnya secara keseluruhan lah ya. Jadi saya berterima kasih sekali bisa menerima bantuan, mulai dari ini, dari genting, dari semuanya lah pokoknya ini bisa terlaksananya bikin rumah di sini. Nah ini perasaannya itu lebih nyaman di sini. Iya, perasaannya saya merasa nyaman kalau hujan malam-malam nggak kepikiran takut kena erosi tanahnya. Jadi perasaan panjenengan kali warga yang di sini itu merasa nyaman gitu. Sudah nyaman lah, bahagia lah, sudah bersyukur sekali. Dan berterima kasih kepada pemerintah desa gitu, Pemdes desa lah, terutama Pak Somad ya. Ini benar-benar memikirkan masyarakatnya di sini. Ya iyalah, bantuan untuk itu masjid dulu, coba seandainya nggak ada bantuan dari pemerintah mungkin ya nggak bisa terlaksananya ada musola segede musola yang sini termasuk bagus sekali ini sih. Saya bersyukur sekali, soalnya saya misalnya nggak ada bantuan untuk bikin rumah, sekarang materialnya mahal. Saya bersyukur sekali lah untuk ini pamong desanya juga. Nah harapan panjenengan Ibu Minarti ke depannya gimana ini Bu? Atau mungkin ada pandangan-pandangan, karena yang beredar di dunia maya itu Praguman itu dusun mati lah, ini ada pesan dari Ibu? Ya semoga ya, biarpun dikatakan apa namanya tuh kampung mati, tapi nyatanya tidak mati. Terus itu untuk aktivitas setiap hari ya, saya sering ke kebun, misalnya ya mampir ke desa situ, biarpun rumahnya sudah dibikin kebun itu. Iya, ya selanjutnya ya mungkin mungkin semoga Tuhan bisa memberikan rezeki untuk melanjutkan ini kehidupan saya dan keluarga saya dan semuanya lah pokoknya. Berarti harapan dari Ibu Minarti dan seluruh yang ada di sini itu adalah untuk bisa istilahnya itu lancar. Jangan sampai misalnya ada masalah bencana. Mudah-mudahan dijauhkan dari segala musibah dan bencana Saya berterima kasih sekali buat Ibu yang sudah mau diwawancarai. Saya doakan semoga warga yang ada di sini itu selalu sehat, selalu istilahnya mendapatkan rezeki yang berlimpah, dan jangan lupa keberkahan. Dan juga panjang umur yang di sini, pokoknya semuanya warga yang di sini. Ya berterima kasih sekali Ibu. Sagede mung kados niku mawon, matur suwun sangat. Paling rezeki, paling kesehatan panjenengan, nggih. Semuanya lah, kru-krunya Bapak. Terima kasih sekali. Nah itu ya teman-teman Jejak Sang Ragil CSR, wawancara singkat saya dengan beliau Ibu Minarti yang direlokasi ya dari Praguman ya. Nah ini sampai sini dulu ya teman-teman ya. Ingat pesan dari CSR bahwa jangan pernah lelah untuk berbuat kebaikan, karena sekecil apapun kebaikan itu akan bermanfaat untuk orang yang membutuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam CSR.